Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas macam-macam madu yang beredar di pasaran. Akan tetapi sebelum masuk ke pokok pembahasan, mari kita pahami beberapa hal mendasar mengenai madu, yaitu nektar dan penjelasan terhadap madu itu sendiri. Yang pertama, nektar. Nektar merupakan cairan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang masih hidup, baik yang berasal dari bunga maupun dari ketiak daun seperti pohon karet, akasia magium, dan yang lainnya. Ingat, ini ketiak daun, bukan ketiak Anda. Selanjutnya, madu. Madu adalah cairan yang dihasilkan oleh lebah dari menghisap nektar. Diproses di mulut dan disimpan di kantong khusus madu dalam perut lebah. Lanjut dibawa pulang untuk disimpan di panel-panel sarang atau honeycomb. Ingat, madu itu menyehatkan, bukan bikin Anda babak belur kalau dibawa pulang. Berikutnya kita akan bahas dulu pemrosesan atau pengolahan dalam permaduan yang biasa dilakukan oleh pabrik atau perusahaan-perusahaan pengemas madu. Yang pertama, filtering. Filtering madu berarti memproses madu untuk menghilangkan partikel yang sangat kecil seperti polen dan partikel lainnya. Penyaringan biasa dilakukan untuk memisahkan madu dari potongan-potongan tubuh lebah, larva lebah, dan juga kotoran yang ikut tercampur pada saat proses penirisan madu. Filtering madu membutuhkan alat filter khusus dengan kerapatan di bawah 25 mikron, karena rata-rata ukuran polen adalah 25 mikron dan yang terbesar berkisar 100 mikron. Peternak lebah pada umumnya menggunakan saringan dengan kerapatan 600 hingga 200 mikron. Tujuan dari filtering salah satunya untuk mengurangi terjadinya granulasi atau kristalisasi, karena salah satu katalis atau penyebab granulasi adalah polen atau serbuk sari itu sendiri. Sedangkan pasteurisasi adalah proses memanaskan dengan kombinasi suhu dan waktu. Sebagian besar sumber yang saya temukan merekomendasikan memanaskan madu hingga 63 derajat sampai 65,5 derajat Celcius selama 30 menit. Ada juga yang menyarankan untuk dipanaskan sampai 77 derajat Celcius dalam waktu sebentar. Selanjutnya, madu dengan cepat didinginkan pada suhu 49 sampai 52 derajat Celcius untuk meminimalkan kerusakan akibat panas. Tujuan dari pasteurisasi ini adalah untuk membunuh bakteri dan juga ragi penyebab fermentasi. Selain itu, pasteurisasi juga bertujuan untuk mengurangi terjadinya granulasi atau kristalisasi pada madu yang dipasarkan. Menurut honeybeesweet.com, madu yang melalui proses pemanasan akan menghancurkan cita rasa, antioksidan, dan juga nutrisi di dalam madu. Dengan kata lain, madunya menjadi rusak. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menjapri situs tersebut. Oke, saya rasa sudah cukup. Langsung masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama adalah natural honey atau madu alami. Madu alami adalah madu yang proses pembuatannya secara alami oleh lebah dari menghisap nektar di alam, tanpa adanya tambahan pakan lain seperti gula cair yang mungkin disediakan oleh peternak lebah. Madu yang dihasilkan dari proses yang alami ini disebut madu murni. Selanjutnya adalah pure honey atau madu murni.
Label murni berarti madu yang Anda dapatkan 100% murni tanpa adanya tambahan bahan lain seperti sirup jagung, gula, atau bahan lainnya. Seperti yang kita tahu, bahwa beberapa pabrik pengemas madu sengaja menambahkan bahan lain untuk menambah volume madu sehingga dapat menekan biaya produksi dan menambah keuntungan. Sedangkan raw honey atau madu mentah merupakan madu murni alami tanpa mengalami pemrosesan apapun seperti pasteurisasi dan filtrasi dari proses pemanenan sampai ke tangan konsumen. Sehingga seluruh nutrisi, mineral, vitamin, enzim, dan elemen-elemen baik lainnya tetap terjaga di dalam madu. Dengan demikian, madu yang Anda konsumsi dapat menjadi probiotik ataupun obat sesuai dengan tujuan dan cara Anda mengkonsumsinya. Ada lagi istilah unfiltered honey, yaitu madu yang tidak melalui proses filtrasi, sehingga manfaat polen yang bagus untuk kesehatan tetap Anda dapatkan di dalam madu yang Anda beli. Ada juga yang berlabel madu organik, yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah yang menghisap nektar dari vegetasi alam liar tanpa tersentuh zat-zat berbahaya seperti pestisida atau semacamnya. Biasanya, madu organik dihasilkan oleh peternak yang mengembala lebahnya di area hutan yang letaknya di pedalaman, minimal berjarak lebih dari 3,2 km dari perkebunan yang diolah manusia. Selain itu, madu hutan liar juga dapat dijamin organik karena memang berasal dari hutan, asalkan sanadnya jelas dari pemburu madu yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Berbeda dengan lebah yang digembala di area perkebunan yang ditanam oleh manusia seperti buah-buahan atau bunga yang mungkin telah disemprot menggunakan cairan pestisida atau zat lain untuk menghindari hama. Lebah yang berinteraksi dengan zat tersebut, madunya tidak dapat kita sebut dengan organik. Jadi, semua madu yang beredar di pasaran, baik itu alami, murni, maupun organik, yang berada di etalase-etalase toko apabila tidak terdapat label raw, maka Anda dapat berasumsi bahwa madunya telah mengalami pemrosesan. Karena madunya nanti akan didistribusikan ke wilayah yang luas dan mungkin disimpan dalam waktu yang lama. Sehingga untuk meminimalkan gas ataupun terjadinya fermentasi, juga granulasi, madu diolah dahulu sebelum didistribusikan. Sehingga apabila Anda memang mencari madu untuk obat, sebagaimana fitrahnya madu, maka janganlah malas mencari. Butuh dana? Ya. Butuh waktu? Pasti. Tapi saya percaya, yang namanya usaha tidak akan sia-sia. Jangan lupa pelajari juga karakteristik madu murni yang notabene punya ciri khas dari setiap nektar sumber madunya, agar Anda tidak mudah terkecoh dengan madu SOS yang sangat tenar dan sudah menjamur dengan segala bukti-bukti palsunya untuk memikat konsumen. Propaganda mereka pun masif dan berlangsung lama, sehingga perspektif masyarakat awam terhadap madu SOS itu adalah madu yang benar-benar murni. Madu SOS ini sangat tenar di kalangan peternak lebah penggiat madu murni, karena propaganda mereka yang selalu menyudutkan madu murni dari berbagai sudut pandang dan berbagai pengujian yang tidak valid, seperti madu disemutin, dibakar pakai api, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya,
jangan lupa kepoin video kita yang akan datang. Oke. Seperti yang kita tahu, bahwa satu-satunya uji madu yang valid yaitu melalui tes laboratorium. Dan yang dites itu berbagai variabel di dalam madu. Tentunya akan memakan biaya yang cukup banyak, sebut saja di atas 3 juta rupiah sekali uji lab. Dan itu hanya berlaku untuk 1 kali pakai. Misal, dalam 1 drum isinya 100 kg madu. Nah, hasil uji lab ini cuman bisa kita pakai untuk 1 drum madu tersebut. Nggak berlaku untuk drum yang lainnya walaupun satu panenan dengan yang diujikan. Karena drum madu satu dengan drum madu yang lain itu nggak mungkin sama isinya. Kecuali sebelum dimasukkan ke drum kemasan 100 kg, madu hasil panenan dimasukkan ke wadah yang mampu menampung 1 ton madu. Kemudian diaduk dan dicampur jadi satu, baru kita ambil sampel untuk diuji lab. Dengan begitu, hasil lab tadi berlaku untuk keseluruhan madu yang dicampur dalam wadah tadi. Baik mau dikemas ke drum 100 kg ataupun mau dikemas ke wadah kecil untuk dijual. Kenapa bisa begitu? Karena satu setup lebah dengan setup lebah yang lain saja itu hasil madunya sudah beda. Kita persempit lagi saja. Satu sisiran madu dengan sisiran madu yang lain saja hasilnya nggak mungkin sama kok. Karena bukan kita yang buat, bukan kita yang perintah lebahnya, akan tetapi atas dasar naluri lebah dalam mencari nektar. Rata-rata pedagang madu itu cuma sekali uji lab untuk jualan selamanya. Tujuannya nggak lain untuk membuat konsumen percaya kepada mereka. Sudahlah, nanti Anda bisa ketiduran karena durasinya terlalu panjang. Langsung saja kita bahas madu SOS. Oke, S yang pertama yaitu sirupan. Madu sirupan atau saya lebih suka menyebutnya gula berenzim merupakan produk lebah dari hasil menghisap pakan gula cair atau sirup yang telah disediakan oleh peternak lebah dengan tujuan untuk dipanen dan dipasarkan dengan label madu asli. Dengan demikian dapat meraup keuntungan berlebih dengan mengesampingkan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Satu-satunya manfaat yang didapat dari sirupan adalah enzim yang terdapat di dalamnya, karena memang sudah melalui mulut dan perut lebah. Berikutnya, oplosan. Madu oplosan adalah madu murni yang sengaja dicampur dengan bahan lain untuk menggandakan volume madu itu sendiri. Dengan demikian, madu murni yang tadinya misal 100 kg bisa disulap menjadi berlipat-lipat oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dijual dengan label madu murni dengan harga yang murah untuk menarik minat konsumen dan juga mendapatkan keuntungan berlebih. S yang terakhir adalah sintetis. Madu sintetis bukanlah madu, karena sintetis ini sama sekali tidak mengandung unsur madu dan tidak diproses oleh lebah. Akan tetapi hasil rekayasa manusia-manusia tak bertanggung jawab yang hanya memikirkan keuntungan dunia saja. Sintetis ini sangatlah berbahaya apabila dikonsumsi oleh orang sakit yang mengharap kesembuhan dari mengkonsumsi madu. Baik madu sirupan, oplosan maupun sintetis sangatlah berbahaya apabila dikonsumsi secara terus-menerus dalam jumlah yang berlebih.
Apalagi Anda berniat mengkonsumsi madu sebagai obat. Bisa-bisa tidak sembuh, malah bertambah penyakitnya. Setelah mendengarkan video ini, maka saya kembalikan kepada Anda yang memilih dan Anda yang memutuskan. Kami Healthy Beast semata-mata membuat video ini hanya untuk pembelajaran bersama saja. Kalau ada kritik dan saran terhadap video ini, Anda dapat menghubungi kami di kontak yang tertera di dalam deskripsi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol lonceng dan subscribe channel ini. Juga share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.